Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basnas, kembali lagi di podcast Cahaya Ramadan bersama saya Tiara yang akan membantu jalannya podcast kita di siang hari ini. Kali ini tentunya saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh salah seorang bintang tamu kita yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Jamaluddin SAG MSy selaku Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Pak? Masih lancar puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai lebaran. Amin. Nah Pak, tentunya untuk podcast kali ini kita punya sebuah tema yang menarik nih Pak, Ya, yaitu apa itu? sedekah kecil yang berdampak besar. Insyaallah. Nah, kita bisa tahu Pak, sejauh ini kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa bersedekah itu harus besar, agar nilainya pun di mata Allah juga besar gitu. Ya. Nah, namun sebenarnya apakah sedekah ini memang dilihat berdasarkan kualitas atau malah kuantitasnya Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah kecil berdampak besar. Apakah sedekah ini dilihat dari kuantitas atau kualitas? Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Karena ini kan tergantung daripada kemampuan seseorang. Nah, kalau orang itu dia kaya, hartanya banyak, hutang tak ada, tanggungan juga sudah terpenuhi, memang banyak duit dia yang tersimpan gitu. Kemudian dia bersedekahnya minim, ya otomatis kan tidak seimbang antara kemampuan dengan yang dia keluarkan. Apakah yang minim tadi itu tidak ada nilainya? Tetap ada. Cuman secara kualitas di hadapan Allah tentu sesuai dengan kuantitas yang dia keluarkan. Adapun bagi orang yang mungkin tidak memiliki harta yang banyak, ya hidupnya sederhana, untuk kebutuhan pokoknya terpenuhi, tapi ketika ditanya rekening ada tidak, deposito ada tidak, emas simpanan ada tidak, kebun dan sebagainya, tak ada. Tapi dia juga tetap ingin bersedekah. Nah, maka dalam hal ini tidak lagi dilihat daripada kuantitasnya karena memang tidak banyak, tapi sudah kepada kualitasnya. Jadi antara kuantitas dan kualitas ini bisa sama-sama, semakin banyak dia, semakin banyak pula kualitasnya di sisi Allah, karena memang dia memiliki kemampuan yang besar. Tapi ketika untuk orang yang sederhana, yang tidak kaya, tidak berlebih hartanya, tapi dia tetap berinfak, lebih daripada keikhlasan dia. Nah, boleh jadi yang besar di sisi Allah nilainya kecil, tapi yang kecil jumlahnya, tapi di sisi Allah besar. Nah, ini kan perkara ikhlas. Nah, maka ada orang menyebut biar sedikit yang penting ikhlas. Sebetulnya ada benarnya, tapi juga keliru. Yang baik itu adalah biar besar asal ikhlas. Berarti Ya, intinya kan? di ikhlasnya ya, Intinya Pak? di ikhlasnya itu. Ya, berarti sebenarnya antara kualitas dan juga kuantitas ini tentu berdampingan ya Pak. Ya, yang paling mestinya. penting niat ikhlas dari si sedekah. Ya. Apakah kualitas itu karena kuantitas? Bisa jadi, bisa tidak. Bisa tidak. Nah, buktinya Pak, yang kecil bisa jadi berkualitas. Demikian. Tentu yang diharapkan adalah sedekah yang banyak dengan keikhlasan yang juga tinggi, berarti ya, Pak. Betul. Nah, mungkin ini juga menarik nih Pak. Sobat Basnas, teman-teman kita, pemirsa yang mendengarkan podcast ini, pengen tahu juga nih apa kisah yang sangat berkesan dari Bapak gitu mengenai sedekah. Saya pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi Bapak. Baik, ini mungkin tantangan karena selama ini sebagai mubalik menyampaikan tentang ayo kita berinfak, ayo berzakat, bersedekah, nanti akan dapat pahala berlipat ganda. Nah, yang menyampaikan ini pernah membuktikan atau tidak? Nah, mungkin begitu kira-kira kan? Ditagih nanti sama jemaahnya, Pak. Iya, nanti pernah merasakan enggak? Jangan cuma omdo aja, omong luang kan? Nah, saya punya pengalaman dua. Yang pertama, pengalaman negatif. Ya, waktu itu sudah lama sedang makan di sebuah rumah makan, yang di pintu keluar itu banyak peminta-minta. Peminta-minta. Nah, pada saat di kasir itu sudah terniat di dalam hati bahwa nanti akan bersedekah lah. Ya, mikirnya kecil karena waktu itu mungkin kondisi ekonomi lagi sulit ya, ngasih 2.000 lah gitu, ngasih 2.000.
Nah, entah kenapa terlupa memberi uang 2.000 tadi, kemudian terus lanjut pulang, saya naik sepeda motor, di tengah jalan bocor, ban motor itu bocor, dan harus ganti benen. Dulu kan belum ada ban tubeless kan, harus ganti benen, yang ongkosnya itu 20.000. Nah, jadi cash Allah bayar, niat yang tadi ingin bersedekah 2.000, karena tak jadi, justru mengalami kerugian, uang keluar 20.000. Berarti kan 10 kali lipat. Sesuai dengan janji Allah. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 Kali lipat. kebaikan kali lipat. Nah, itu pengalaman negatif. Nah, pengalaman positifnya begini. Satu ketika saya pergi ke rumah orang tua saya, ke mama saya. Karena kami tidak tinggal serumah. Sampai di rumah mak bercerita bahwa dia kehilangan uang sebesar 200.000. Kehilangan uang 200.000. Kemudian saya buka dompet, uang saya pas 200.000. Saya kasih ke mak. Ini ganti duit mak yang hilang. Ya, otomatis saya tak ada uang lagi dong. Nah, pergi lagi ke arah ke rumah. Sebelum ke rumah mampir, ketemu teman. Teman ini lagi senang karena dia baru dapat rezeki. Karena baru dapat rezeki, biasalah berbagi. Dia kasih saya uang 200.000 Balik lagi dalam gitu ya, waktu Pak? 1 hari. Ya, paling berjarak berapa jam. Ketika saya memberi kepada mak saya, mak kandung ini, ya 200.000 karena uangnya hilang. Ya, kita tak tahu cuman doa beliau menembus langit, ya kan. Pulang dari situ jarak berapa waktu, langsung ada orang yang memberi saya uang 200.000 karena dia baru dapat rezeki. Kontan langsung dibayar oleh Allah. Pada saat itu juga langsung dibayar. Pada saat itu juga. Nah, ada lagi satu pengalaman menarik. Ketika itu saya sedang kuliah. Butuh dana sekitar 5 juta untuk SPP. Nah, saya sebagai mubalik sering menyampaikan bahwa kalau kita bersedekah akan dibayar 10 kali lipat, bahkan sampai 700 dan seterusnya. Dalam hati saya ingin buktikan ini janji Allah nih. Tak usah sampai 700, 10 kali lipat aja jadilah. Maka saya mesti bersedekah 500.000 supaya dapat 5 juta. Maka saya siapkan uang 500.000, saya pecah-pecah tuh. Saya ke masjid ini, saya masukkan anak yatim, pergi ke sini masukkan fakir miskin, di sini masukkan ke kota masjid lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Ada saja jalan Allah, walaupun tidak sekaligus, bukan langsung uang itu jatuh dari langit 5 juta, bukan seperti itu. Ada aja rezeki, akhirnya terbayarlah SPP. Walaupun bertahap gitu ya? Ya, bertahap. Sumbernya dari berbagai macam yang tidak kita sangka-sangka. Nah, jadi memang ketika kita meyakini betul janji Allah tadi, bahwa Allah Maha Kaya, Dia bisa melakukan apa saja min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak kita sangka-sangka, maka itu terbukti. Jadi kepada sahabat Basnas, boleh dicoba. Ya, kalau mau dapat besar, agak besar lah umpannya sedikit. Itu kira-kira. Setelah ini mungkin lebih banyak lagi pemirsa kita yang bakal coba ini cara yang Bapak jelaskan tadi. Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Untuk sedekah sendiri itu janji Allah tidak ada yang bohong, pasti semua janji Allah itu nyata. Nah, mungkin selanjutnya Pak, kita juga akan sedikit menyinggung tentang zakat. Nah, itu kan banyak dari orang-orang itu lebih mudah untuk bersedekah dibandingkan dengan zakat. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak? Kenapa sedekah lebih mudah dibandingkan zakat? Ya, kalau zakat kan wajib, sementara sedekah sunnah, anjuran. Iya. Nah, kebiasaan kita memang memposisikan kewajiban itu sebagai beban. Nah, kalau kita posisikan kewajiban sebagai beban, pasti berat. Nah, adapun sedekah, dia bukan satu hal yang wajib, sehingga tidak diikat oleh ketentuan, baik waktu pelaksanaannya, kemudian takarannya kalau dia zakat. Kan kalau zakat kan waktunya sudah ditentukan tuh. Misalnya kalau zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar misalnya. Kalau zakat mal setelah nisabnya dan haulnya sampai. Kalau dia profesi setiap menerima penghasilan dan sebagainya. Kalau petani setiap kali panen ada waktu yang mengikat dia. Nah, sehingga
sebagian orang menganggap itu sebagai beban, sehingga berat. Adapun sedekah ini kan bila-bila saja. Iya. Kapan dia ingin sedekah, sedekah. Kapanpun dapat Nah, rezeki. jadi dia bisa memilih waktu. Misalnya pas lagi ada dia sedekah, pas lagi sempit dia tak sedekah karena tak terikat oleh ketentuan waktu, takaran, jumlah, nominal dan lain sebagainya. Nah, padahal intinya adalah yang harus kita laksanakan lebih dahulu tentu yang wajib. Sama nih seperti Ramadan, ya kan? Kalau di luar Ramadan kita lihat kan masjid sepi. Nah, padahal ada sholat 5 waktu di situ. Tapi ketika Ramadan itu ramai. Nah, yang kacaunya lagi ramai ketika tarawih, tapi sholat isya di rumah dia. Nah, padahal yang wajib itu adalah Yang wajib. sholat isya. Nah, ini masalah mindset kita memposisikan mana kewajiban, mana yang sifatnya anjuran. Nah, anjuran ini atau yang sunnah ini adalah untuk sebagai ibadah tambahan ketika yang wajib tadi tidak sempurna. Mungkin tidak sempurna khusyuknya kalau sholat, tidak sempurna amal ibadah puasa, mungkin dia bisa menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi mungkin agak kurang bisa menahan lisan. Nah, maka ditutuplah bolong-bolong tadi dengan yang sunnah. Bukan berarti mengerjakan yang sunnah rajin, yang wajibnya ala kadarnya saja. Tak juga bisa terlalu banyak bolongnya kan. Jadi seperti itu kira-kira. Berarti begitu ya Pak, mungkin mindset dari orang-orang itu kebanyakan mendahulukan sesuatu yang nampaknya lebih besar nilainya. Seperti yang tadi sunnah lebih besar, padahal seharusnya mereka mendahulukan yang wajib. Iya, seakan-akan yang dibalas berkali lipat itu adalah yang sunnah. Zakat yang wajib tidak, padahal yang sunnah saja diganjar seperti itu oleh Allah, apalagi yang wajib. Yang wajib ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, banyak dari kita mungkin banyak bersedekah itu pas momen Ramadan aja Pak, berbondong-bondong agar mendapatkan pahala yang besar. Nah, namun gimana sih Pak caranya agar sedekah ini menjadi sebuah kebiasaan yang gak hanya kita lakukan pas bulan Ramadan aja Pak? Baik, sedekah hanya di bulan Ramadan. Kita terbiasa ketika memulai sesuatu yang baru, itu tidak sulit. Apa saja, dalam hal apa saja, termasuk dalam hal bersedekah. Yang sulit itu adalah kontinuitas, berterusan. Dalam bahasa agamanya istiqomah. Nah, dalam hal apapun, bukan hanya sedekah. Ya, Ramadan itu masjid penuh begitu, tanggal 1 Syawal dia balik ke mode awal. Nah, ya kan, tidak lagi ramai. Sedekah juga begitu, orang mengumpulkan semua kemampuan dia, harta benda dan lain sebagainya, itu untuk disedekahkan di bulan Ramadan, untuk bantu fakir miskin, anak yatim. Persoalannya adalah, apakah anak yatim dan fakir miskin ini butuhnya hanya ketika Ramadan? Di luar Ramadan mereka tak butuh lagi. Nah, kan ini tentu pengurus masjid, panitia Ramadan, termasuk kita yang ada di Basnas ini, memang harus pandai-pandai mencari ide-ide baru untuk mengingatkan orang. Kadang-kadang orang ini mesti diingatkan. Nah, inilah tujuan kita buat podcast. Nanti videonya dipotong-potong. Karena kalau podcast saja sampai 30 menit mungkin orang jenuh. Orang-orang tertentu yang akan nonton. Maka nanti tim kreatif kita akan memotong-motong nih video-video pendek. Karena orang sekarang kan suka nonton yang singkat kan, reel, TikTok segala macam itu. Pengen yang ringkas tapi message-nya sampai. Pesan yang mau dituju itu sampai kepada audien. Nah, bagaimana caranya? Ya memang harus latihan. Kalau tidak latihan, tak ada sesuatu apapun yang mau kita dawamkan, mau kita biasakan itu pasti latihan. Contoh, misalnya orang pertandingan sepak bola. Tak mungkin kan tiba-tiba mereka kumpul terus langsung tanding. Mesti dia latihan dulu. Ya kan, terbiasa dia menendang bola ke gawang, ya maka itu akan terbawa ketika dia tanding. Tapi kalau tak pernah latihan, tak mungkin. Apalagi ketika latihan tidak berhadapan langsung dengan musuh kan, tapi dengan teman yang dijadikan lawan sparring misalnya itu kan. Tapi kalau di pertandingan itu kan betul-betul musuh yang nyata, maksudnya lawan betul gitu kan, yang mereka juga latihan gitu. Nah, dalam hal sedekah ini juga
harus dilatih. Apalagi kalau mau merutinkan setiap hari. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi melaksanakan luar biasa itu. Sama kayak kita makan obat. Ya kan, maaf ada orang yang kena TB itu kan mesti makan obat sekian bulan. Kalau jebol aja kosong ya sehari dia mesti ngulang. Nah mestinya ketika bersedekah kita harus punya janji dengan diri sendiri. Apabila hari ini bolong maka besok mesti dirapel. Misalnya kita sudah buat ini nih perencanaan, setiap hari kita akan sedekah 5.000 misalnya, ya kan? Nah ketika dalam 10 hari ada bolong 2 karena terlupa dan lain sebagainya, untuk menggantinya tadi kita harus rapel tuh supaya dia tetap dihitung sehari 5.000. Kalau 30 hari berarti kan dapatnya 150.000 kan? Nah harus dapat tuh 150.000. Cuma tak boleh juga, udahlah kalau itu sekali sebulan aja 150, tak dapat kita hariannya gitu, kebiasaan harian. Karena sesuatu yang sudah dibiasakan itu akan membuat kita cepat ingat. Wah hari ini belum sedekah. Kalaupun tak ingat pagi, mungkin siang ingat. Sedang makan, kok rasanya tak enak lah makan ini. Apalah yang kurang? Oh ternyata belum sedekah pagi. Bisa dirapel seperti itu. Karena kebiasaan. Sama kan kayak kita ke kantor ini kan. Setiap hari melewati jalan yang sama, tikungan yang sama, kendaraan yang sama, di jam yang sama, sehingga kita hafal di mana titik macet, ya kan? Ya kan, beloknya kemana, kecepatannya seperti apa, kalau udah nyampe di sini harus kemana, karena apa? Setiap hari itu. Nah, sama dengan sedekah, setiap hari. Nah, maka kata Rasulullah SAW, yang terbaik itu, ya, sebagai pamungkas kita hari ini, adalah sesuatu walaupun kecil, tapi terus-menerus dibandingkan sesuatu yang besar, tapi jarang-jarang. Gitu kan? Sekalinya dia bersedekah 1 juta, tapi malam pertama Ramadan aja, habis itu ada lagi. Habis itu 29 hari berikutnya ada Pak. Lebih baik dia 5.000, tapi tiap saat. Rutin setiap harinya. Jadi biar kecil, tapi bukan berarti Rasulullah bilang biar kecil terus kita tak mau yang besar. Ini kan tergantung kemampuan ya. Biar kecil, tapi istiqomah, berterusan. Itu lebih baik. Nah, karena mungkin sedekah ini kan kaitannya dengan orang lain. Kalau sholat itu kan ke pribadi kita, puasa ke pribadi kita, tapi sedekah ini ke orang lain. Maka kalau kita rutin, maka orang itu pun rutin juga menerima manfaatnya. Tapi kalau kita sekali-sekali, ya sekali-sekali juga dia menerima manfaatnya. Nah, jadi dampak dari konsisten ini nggak hanya untuk diri sendiri, bukan, ya, Pak? hanya untuk orang lain juga. Karena penerimanya akan, kan kita di Basnas nih misalnya, orang berzakat cuman Ramadan aja. Tidak ada zakat profesi penghasilan segala macam. Berarti kita bagi-bagi cuma Ramadan aja. Kita harus kita habiskan kan? Nanti bulan Syawal tak ada. Bulan-bulan setelah itu tak ada. Tapi karena rutin setiap bulan ada duit yang masuk, maka kita juga bisa ngasih orang rutin. Seperti kita juga ada kan program namanya konsumtif fakir rutin. Kalau orang yang berzakatnya tidak rutin, tak mungkin kita bisa pendistribusian juga. Oke. Betul ya Sobat Basnas. Jadi konsisten itu memang muncul dari kebiasaan yang sering kita latih begitu ya Pak. Nah ini terakhir nih Pak, mungkin pesan untuk para Sobat Basnas kita yang mendengar podcast ini, mungkin juga banyak yang ngerasa bahwa penghasilannya masih pas-pasan, banyak kebutuhannya harus dilengkapi gitu ya Pak. Nah apa sih pesan Bapak agar mereka mau bersedekah gitu Pak? Ya seperti yang di awal kita sampaikan bahwa nilai daripada sedekah kita itu tidak melulu dilihat dari kuantitas. Nah, kuantitas ini kan berhubungan erat dengan kemampuan seseorang. Nah, kalau orang yang mampu ya memang antara kuantitas dengan kualitas mesti seiring sejalan. Tapi bagi orang yang kurang mampu, tapi dia juga ingin mengambil pahala manfaat daripada sedekah, berinfak dan lain sebagainya, ya tentu sesuai dengan kemampuan dia. Mungkin kecil kelihatannya, tapi kalau dia dikumpulkan dalam satu lembaga zakat misalnya, seperti kita di Basnas Provinsi Riau, yang sedikit-sedikit tadi dikali banyak, sehingga manfaatnya juga banyak. Masjid megah dibangun di kota itu bukan dari satu orang, tapi kan dari banyak jamaah
dari yang kecil-kecil tadi itu. Nah, persoalan apakah namanya itu nanti berdampak besar bagi dia di sisi Allah, Allah yang mengatur. Itulah tadi matematika Allah kan. Iya, Nah, kuncinya kan masalah ikhlas. Ya, selama ini yang kita alami banyak juga kok orang yang hidupnya kelihatannya sulit, ya kan? Tapi dia tidak pelit. Banyak yang kita saksikan. Ada orang yang hidupnya senang, tapi justru sulit untuk bersedekah. sulit untuk bersedekah. Nah, jadi tidak ada alasan ekonomi kita sempit, sulit, tapi menghalangi kita untuk berbagi. Nah, ini kan persoalan keyakinan kita nih bahwa berbagi itu akan kembali juga kepada diri kita sendiri, walaupun secara zahir nampaknya kita memberi orang. Sebetulnya orang yang datang ke kita meminta bantuan itu justru itu orang yang menolong kita supaya kita dapat manfaat pahala dari jalur bersedekah. Allahu a'lam. Nah, boleh dong Pak dikasih kata-kata untuk hari ini? Baik, jalan-jalan ke Kampung Dosan, banyak orang yang berjualan. Walaupun penghasilanmu pas-pasan, sedekahnya jangan asal-asalan. Nah, Sobat Basnas, semoga setelah episode ini kita semua sadar bahwa langkah kecil itu merupakan awal dari sebuah langkah besar. Bukan karena seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa tulus kita untuk merelakan. Saya Tiara Rahmi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.